Berikutnya Berikutnya kita punya contoh berbagai macam format data yang bisa digunakan langsung di platform ArcGIS gitu ya. Jadi kalau di sini rekan-rekan familiar dengan data tabular atau unstructured seperti CSV, Excel, dan lainnya, Esri tidak hanya mensupport itu, tapi berbagai macam jenis data spasial seperti seperti vektor di point, line, dan polygon, kemudian data imagery, foto udara ataupun drone, serta misalnya yang banyak digunakan oleh uh, tim dari construction, misalnya itu ada data 3D, BIM atau pula CAD gitu ya. Dan contoh-contoh data lain yang di era digital ini banyak digunakan, misalnya big data dan juga IoT ataupun data dari sensor yang real time. Berikutnya kita akan masuk ke contoh dari pengaplikasian ArcGIS menggunakan fundamental atau dasarnya. Jadi penggunaannya yang pertama itu adalah system of record, di mana record ini maksudnya adalah melakukan koleksi data, baik itu data existing maupun data yang belum pernah kita ambil. Jadi kita support GIS itu untuk melakukan pengambilan data di lapangan ataupun juga melakukan integrasi dengan database existing. Tentunya misalnya data dari lapangan ini, data dari GPS atau ada latong dan alamat ya. Jadi masih data mentah. Setelah itu kita masuk ke sistem yang kedua, yaitu system of insight, di mana kita bisa melakukan analisis dari data mentah yang sebelumnya kita punya untuk menambahkan knowledge dan juga informasi yang kaya ya. Misalnya menggunakan analisis overlay, analisis deep learning, ataupun analisis berbasis raster dan vektor. Nah, yang terakhir itu ada system of engagement, di mana kita bisa melakukan pengembangan aplikasi, baik itu untuk stakeholder di perusahaan, misalnya di direksi atau pengguna lain di masyarakat. Selanjutnya, nah ini contoh dari emerging teknologi ya. Jadi teknologi saat ini berkembang sangat pesat, tetapi GIS juga dapat melakukan balancing dari cara menyetarakan teknologinya. Seperti saat ini GIS juga berkolaborasi dengan artificial intelligence atau deep learning ya untuk membuat teknologi yang namanya Geo AI. Jadi gabungan antara GIS dan juga AI, ataupun contoh-contoh lain emerging teknologinya adalah di bidang IoT dan juga di bidang big data seperti itu. Next, nah ini journey ke modern GIS. Kalau dulu penggunaannya hanya di ArcMap itu yang paling bawah ya, secara individualis atau silo-silo. Sedangkan di era saat ini sudah terintegrasi di ArcGIS Online. Yang awan ini maksudnya adalah internet atau cloud untuk saling berintegrasi dan menjadikan suatu proyek itu bisa dikerjakan secara bersama. Dan di kemudian hari diharapkan juga akan adanya distributed analysis, saling berkesinambungan antar satu organisasi. Kemudian selanjutnya use case implementation. Jadi kalau use case implementation ini saya akan share untuk pembagian dari apa saja sih teknologi di GIS yang dapat sesuai dengan use case yang ada di dunia nyata seperti itu ya. Yang pertama boleh di next. Oh, mungkin mau cek poin dulu, apakah suara saya sudah lumayan terdengar ya? Sudah, Mbak. Oh, baik. Terima kasih atas konfirmasinya. Nah, saya coba izin lanjutkan ya ke use case implementation ini. Jadi yang pertama itu ada real-time visualisasi. Seperti yang rekan-rekan lihat di sini, namanya real-time gitu ya. Kita bisa memantau secara real-time aset atau objek apapun yang memiliki suatu sensor di dalamnya. Misalnya di mobil yang
rekan-rekan punya itu ada GPS yang ditempel, ataupun misalnya di pertanian biasanya ada GPS-nya untuk dipantau terkait alat beratnya. Nah, di sini GIS untuk melakukan pemetaan secara real time agar tidak ada delay perbedaan data gitu ya antara pergerakan di lapangan dengan apa yang dipantau oleh manajemen di head office seperti itu. Dan ini bisa diimplementasikan untuk objek bergerak seperti mobil, kapal, ataupun pesawat, ataupun untuk orang. Nah, biasanya kalau orang ini dengan memantau pergerakan dari smartphone-nya. Jadi kita bisa memantau atau men-tracking pergerakan dari sebuah pekerja di lapangan untuk menilai apakah pekerja tersebut melakukan pekerjaannya secara benar ataupun ada anomali di lapangan. Misalnya pekerja tersebut secara anomali berhenti atau idle di satu waktu dan di satu tempat. Ataupun contoh-contoh lainnya terkait pergerakan dari kondisi cuaca, misalnya arah angin ataupun arah gelombang dan tinggi gelombang. Kemudian yang berikutnya, contoh teknologi yang kedua setelah real time, boleh di next. Ini ada big data. Mungkin ini agak tidak terlihat ya, tapi ya dari contoh yang ada di sini, kita bisa mengolah data yang jumlahnya besar untuk bisa divisualisasikan secara simpel atau sederhana. Nah, misalnya ini ada titik-titik dari pergerakan kapal gitu ya, atau titik-titik dari adanya insiden di lapangan. Insiden misalnya sebaran dari perampokan gitu ya untuk keamanan, maka kita petakan daerah-daerah mana yang padat perampokan sehingga kita ataupun dinas kepolisian bisa lebih mengerahkan stafnya untuk berjaga di area tersebut. Jadi secara spasialnya kita menilai untuk tingkat kerawanan dari sebuah insiden dengan menganalisis secara pola dari suatu visualisasi di peta. Next-nya kita juga memiliki teknologi yang baru, walaupun ini masih baru, tapi penggunaan GIS-nya cukup bisa digunakan secara kasus ya, kasus untuk melakukan analisis. Di sini contohnya drug trafficking. Nah, ini contohnya data dummy untuk drug trafficking atau penyelundupan narkoba di daerah New York. Nah, secara analisis spasialnya seperti apa sih? Seperti yang kita lihat di sini ada relation ya. Jadi kita bisa melihat nih orang tersebut membawa drug tersebut dari titik A ke B, kemudian orang tersebut apakah bertemu dengan orang lain, kemudian orang lain tersebut pergerakannya ke arah mana. Sehingga dari sisi mappingnya kita bisa melihat pola pergerakan serta pattern yang ada dari satu orang dan relasi dari orang tersebut ke objek lainnya seperti itu. Nah, ini contoh tampilan analisisnya di ArcGIS Pro. Yang selanjutnya ini banyak juga digunakan seperti yang tadi saya share, itu ada yang namanya GeoAI. GeoAI ini adalah gabungan dari GIS dan juga Artificial Intelligence, di mana kita bisa yang pertama ini kita bisa melakukan scraping untuk menilai apakah di satu informasi di Twitter ya atau X itu ada kejadian kecelakaan. Nah, misalnya ada yang posting bahwa ada terjadi kecelakaan di jalan sekian pada waktu sekian. Nah, secara teknologi atau secara machine learning ya, itu bisa langsung ditranslatekan ke peta sehingga data atau laporan yang di-report oleh orang di lapangan bisa langsung tervisualisasi di peta dan dashboard ini bisa dijadikan untuk monitoring. Nah, yang sebelahnya ini kita bisa lihat secara otomatis untuk melakukan survei tanda jalan ya. Jadi sebelumnya kalau secara manual mungkin lebih
lebih lama, kemudian lebih effort juga karena kita perlu menitikan di mana letak dari masing-masing tanda jalan atau rambu jalan. Sedangkan dengan penggunaan AI ini cukup dengan sumber foto atau video saja, sistem tersebut atau mesin learning tersebut akan secara otomatis mendeteksi mana yang rambu-rambu jalan dan sebarannya seperti apa sehingga menjadi peta sebaran aset rambu jalan di satu jalanan besar gitu ya. Contoh-contoh lain di yang bawah ini ada real time CCTV. Jadi kalau rekan-rekan di sini pernah saat mudik lihat laporan di berita ada ya CCTV yang dipasang di satu persimpangan, itu kita bisa secara Geo AI melakukan deteksi kira-kira ada berapa mobil yang lewat di ruas area tersebut dan langsung bisa tervisualisasikan dan terlihat mana ruas area yang padat, mana yang cukup lengang gitu ya. Dan yang terakhir ini untuk memantau hotspot atau karhutla ya. Biasanya kita di pertanian untuk melihat apakah area pertanian atau konsesinya terkena atau berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan untuk mencegah adanya kerugian yang cukup besar. Kemudian next-nya ini penggunaan imagery. Jadi mungkin banyak yang familiar juga dengan data foto udara, drone ataupun satelit ya. Nah, di sini GIS juga dapat terintegrasi. Contohnya ini kita bisa menggunakannya untuk memantau proyek. Kalau di sini ada contoh proyek Waskita untuk memantau progres perkembangan dari bendungan. Jadi didesain secara 3 dimensi di marga 3 bendungan untuk dilihat secara object detection-nya apakah ada catchment area di area sekitar sekitar bendungan serta kondisi area sekitarnya kita juga bisa lihat secara situation awareness ya. Sedangkan yang di sebelah kanan ini tentunya kalau imagery itu sangat berkaitan atau relate dengan real life visualization ya. Jadi visualisasi secara aktual dibandingkan data 2 dimensi. Di sini contohnya ada penggunaan dari 3D mesh, kemudian elevation model, contour, dan juga penggunaan LiDAR dan point cloud. Dan yang paling bawah ini, Esri juga memiliki base map yang ready dan rekan-rekan bisa langsung coba ya untuk dijadikan peta dasar analisisnya. Kemudian Esri di next teknologinya juga ada integrasi dengan mobile apps. Nah, di sini contoh mobile apps-nya cukup banyak. Jadi di sebelumnya saya share bahwa mobile application di GIS itu tidak hanya untuk mengambil data ya. Jadi kalau kita mau mengambil data untuk misalnya penelitian atau tugas akhir, itu bisa menggunakan aplikasi mobile berbasis GIS. Dan nanti tidak hanya mengkoleksi data, tapi juga mengedit dan mengupdate data yang existing. Jadi jika ada perubahan data, nantinya di database langsung berubah secara otomatis. Nah, data yang kita ambil di mobile apps tersebut tentunya akan langsung tervisualisasi di dashboard yang cukup bisa memberikan informasi terkait indikator atau petanya ya. Jadi saat kita submit di form tersebut, datanya langsung berubah dan tertampil secara real time di dashboard, sehingga tidak ada delay response atau tambahan waktu untuk memindahkan data misalnya dari Excel atau GPS untuk ke dashboardnya. Nah, ini banyak juga digunakan untuk misalnya di oil and gas ataupun banking dan pertanian untuk mengambil data di lapangan dan melakukan sinkronisasi dengan dashboard yang ada di comment center perusahaan atau penggunanya.
Selanjutnya, di sini ada yang akan kita coba bahas lebih detail, yaitu terkait 3D GIS. Jadi di sini melakukan penambahan dimensi ya, yang tadinya 2 dimensi menjadi 3 dimensi, sangat disarankan misalnya untuk melakukan planning untuk pengembangan proyek. Nah, ini contoh yang ada di Esri Inc. untuk melakukan pengembangan jalur kereta paling atas ini, dan yang di bawah ini kerjasama dengan Waskita Karya untuk melakukan visualisasi menggunakan GeoBeam. Ataupun contoh-contoh data lain, misalnya yang di mobile apps ini adalah indoor mapping, sehingga kita tidak hanya melakukan mapping secara level yang besar, misalnya level kota ataupun kabupaten, tapi kita juga bisa melakukan visualisasi di area dalam ruangan ya, seperti indoor area. Next-nya, nah, ini contoh pengaplikasian WebGIS yang memang sudah banyak diimplementasikan di telekomunikasi ya, baik itu misalnya di Telkom ataupun di Indosat ataupun yang berkaitan dengan telekomunikasi. Nah, ini mungkin saya share sebagai contoh saja untuk di industri yang cukup highlights di tahun ini ataupun di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini contohnya yang pertama, apa sih penggunaan WebGIS untuk membantu adanya perkembangan dari telekomunikasi ya, bisnis di sini contohnya IndiHome yang targeting 4 juta subscriber di tahun 2016. Ini contohnya. Nah, yang pertama adalah melakukan pemetaan customer segmentation. Tentunya jika kita ingin melakukan proses atau tahapan penjualan ataupun marketing, kita perlu tahu jenis dari karakter market yang kita punya. Nah, di sini kita petakan menggunakan GIS untuk segmentasi market yang kita bisa bagi berdasarkan tipe dari perusahaan itu sendiri. Kalau di sini customer segmentation-nya yang berwarna merah, hijau, dan biru. Dan kalau dilihat di mappingannya, kita bisa lihat sebaran titik-titik yang mewakili lokasi mereka. Sehingga untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan business use case, kita bisa utamakan di customer yang memang kita tuju. Setelah itu ada service availability, jadi di sini service yang available itu di mana sih yang masih bisa dijangkau gitu ya, yang masih berpotensial lebih besar untuk ditawari misalnya. Kemudian kita bisa finding closest facility atau closest service, atau di sini maksudnya kita bisa mencari area service yang paling dekat gitu ya. Jadi paling dekat dengan area IndiHome-nya, atau misalnya contoh lain adalah closest facility antara satu rumah dengan pemadam kebakaran, yang bisa menjadi insight untuk para misalnya pembeli rumah atau investor untuk melihat apa saja sih fasilitas yang ada di sekitarnya. Next-nya ini ada service connectivity juga, jadi bagaimana konektivitas antara customer dengan ODP atau fasilitas ya. Misalnya satu bank atau satu fasilitas finansial bisa mengcover sekian banyak orang atau sekian banyak area yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ada demographic analysis, di mana untuk melakukan penentuan pembuatan aset baru atau misalnya melakukan pemasaran, kita bisa melihat secara spasial persebaran dari kepadatan penduduk atau yang berkaitan dengan demografi. Dan di sini contohnya area yang paling padat, misalnya indikasinya warna biru pekat gitu ya. Sehingga kita bisa mappingkan contoh-contoh demografi lain juga, seperti purchasing power atau tingkat berapa banyak uang atau investasi yang mereka bisa keluarkan untuk membeli suatu barang.
Dan yang terakhir ini ada coverage analysis. Jadi kita melakukan buffering ya atau menggunakan range area untuk melihat coverage yang bisa di cover dari satu area uh, dari satu objek fasilitas seperti itu. Kemudian kalau sebelumnya itu contoh di telekomunikasi, walaupun sebetulnya bisa diimplementasikan untuk use case lain juga ya. Nah, di use case banking ini contohnya di Bank Muamalat itu sudah juga menjadi customer dari SI Indonesia ya. Dan bertambah juga customer dari banking lainnya untuk misalnya BUMN ataupun bank yang lainnya. Nah, yang pertama ini ada ATM dashboard. Di sini kita bisa melihat sebaran dari ATM yang ada dan jika dari masing-masing ATM ataupun cabang kita visualisasikan secara peta persebarannya, kita bisa tahu polanya apakah dia berpusat di satu titik kota ataupun dia sudah menyebar. Kemudian kita bisa lihat juga performa dari masing-masing ATM, berapa orang yang berinteraksi ya, misalnya, atau melakukan transaksi. Kemudian branch dashboard ini kurang lebih sama, tapi di level cabang ya, sehingga kita bisa lihat cabang di level Indonesia, apakah ada yang uh, memiliki performa yang mungkin perlu ditingkatkan. Nah, ini bisa dijadikan bahan untuk penilaian atau misalnya audit juga. Kemudian di sini ada contohnya live tracking, melakukan tracking dari data yang ada gitu ya untuk di banking. Atau contohnya melakukan tracking dari nasabah ataupun perkembangan dari tracking aset gitu ya. Misalnya mau memantau kondisi aset dan lainnya. Contoh-contoh lainnya yang ada di bawah ini misalnya transaction per ATM dan lainnya. Nah, di next-nya ini sebetulnya sudah masuk ke contoh eh, challenge atau tantangan yang mungkin biasanya dihadapi di perkotaan dan mungkin bisa relate eh, dengan beberapa use case di teknik sipil gitu ya. Boleh next. Di yang selanjutnya ini contohnya adalah ArcGIS yang bisa digunakan untuk men-solving problem atau challenge tersebut. Kemudian, nah di sini mungkin dari unsur yang ada di kota biasanya terbagi ya, baik itu dari pemerintah untuk melakukan sebagai regulator, kemudian citizens atau masyarakat untuk melakukan uh, menjalani dari aturan-aturan tersebut ataupun memberikan masukan kepada pemerintah. Kemudian di sini ada real estate atau developer dari sebuah area gitu ya, baik itu perumahan ataupun area-area lainnya. Dan yang terakhir AEC atau arsitektur, engineering dan construction yang mungkin kalau di Indonesia biasanya yang ada karyanya ya, misalnya tadi Waskita Karya atau Hutama Karya dan lain-lain. Next-nya, di sini sebetulnya lebih ke apa sih yang biasanya community atau sebuah environment dan lingkungan butuhkan. Tentunya kita biasanya hidup di lingkungan yang misalnya sustainable atau berkelanjutan, kemudian aman, inovatif, sehat, dan juga resilient atau bisa menghadapi berbagai bencana ataupun indikator-indikator lainnya. Nah, next-nya berkaitan dengan contoh dari community atau environment yang kita harapkan, itu kita bisa menggunakan data dari spasial atau tiga dimensi ya. Misalnya kita ingin menjawab pertanyaan di mana sih lokasi pepohonan di sekitar proyek. Kemudian saya ingin menggunakan data bangunan untuk melakukan analisis data spasial. Ataupun misalnya pertanyaan apakah ada jalur rencana transportasi di dalam konteks keruangan. Kemudian next-nya
Nah, ini mungkin contoh ya penggunaan 3D ruang kota di era digital twin. Tentunya model kota tiga dimensi merupakan representasi dari lingkungan perkotaan dengan penggunaan geometri yang tiga dimensi, tidak hanya dua dimensi. Dan di sini struktur perkotaan yang umum dengan berbagai fitur yang paling menonjol, misalnya jalan, jembatan, ataupun apartemen, dan lain-lain. Nah, model kota tiga dimensi ini dapat diturunkan dari berbagai acquisition teknik ya, teknik akuisisinya misalnya fotogrametri, menggunakan laser, kemudian extrude dari dua dimensi menggunakan model SAR, ataupun melakukan penggambaran arsitektural. Next-nya, nah, ini contoh misalnya penggunaan GIS dalam menerapkan pemodelan ya, misalnya dimulai dari alasnya di LOD0, kemudian blok, kemudian di atapnya, kemudian kita tambah model lain-lainnya seperti adanya aksesori di sebuah bangunan, dan yang terakhir ditambah dengan interior. Nah, ini untuk proses pembuatan dari dua dimensi ke tiga dimensi. Next-nya, kita juga bisa menggunakan 3D GIS ini karena di GIS ini lebih akurat dan representatif untuk mewakili apa aja objek yang ada di aktual ya. Kita juga bisa mengimprove komunikasi dan juga kolaborasi. Jadi memudahkan misalnya kita memiliki skenario untuk pembangunan proyek ataupun pembangunan objek lainnya. Kita juga dapat melakukan simulasi untuk struktur yang kompleks dan juga memprosesnya secara langsung, ataupun yang terakhir kita ingin melakukan analisis dari polanya ya, pola persebarannya atau dari estetikanya. Nah, misalnya contoh-contoh lainnya kita mencontoh dari persebaran misalnya bangunan yang ada di luar negeri karena cukup tertata gitu ya dibandingkan misalnya dari Indonesia. Nah, itu kita bisa jadikan contoh juga. Kemudian di yang berikutnya kita ke use case ya, contoh use case application dari GIS, terutama penggunaan secara 3D itu yang pertama di planning development. Nah, di sini kita bisa melakukan planning pengembangan sebelum adanya pembuatan project. Jadi lebih terawasi, terkontrol karena di sebelumnya kita sudah membuat skema dan merencanakan. Selanjutnya untuk menggunakan pengembangan adanya real estate dan juga fasilitas di dalamnya. Misalnya kita ingin membangun sebuah jembatan ataupun area terbuka ataupun area serbaguna. Nah, di contoh lainnya kita juga bisa memetakan utility atau jalur pipa, misalnya underground pipa untuk infrastructure underground, itu juga dimungkinkan. Berikutnya ada public safety dan natural risk assessment, di mana kita bisa melakukan simulation ya. Kalau di sini contohnya banjir, jika ada curah hujan yang tinggi, apakah banyak rumah yang mengalami kebanjiran atau terendam. Kemudian jika curah hujan sekian, apakah yang akan terjadi seperti itu. Jadi kita bisa melakukan pemantauan untuk area rawan bencana. Contoh lain di AAC Project untuk menerapkan pengembangan aset, misalnya di jalan ya. Kalau ini ada jalan di mana ada integrasi dengan jembatan juga. Nah, yang terakhir untuk cadastral mapping, mungkin ini lebih berkaitan dengan pertanahan ya, atau mapping administration. Next-nya. Nah, next-nya ini contoh planning ataupun urban design yang ada di berbagai negara. Yang paling menarik adalah yang di Indonesia tentunya karena sudah digunakan di Dinas Tata Ruang dan Wilayah dan juga Jakarta 1 ya, untuk melakukan interaktif community planning. Jadi melakukan perencanaan dan melakukan simulasi rencana tata ruang dan wilayah ya. Misalnya di sini kita memetakan area yang merah itu area terbangun dan ataupun area
yang diamankan pemerintah, sehingga tidak boleh adanya bangunan karena sudah ada area terbangun sebelumnya. Ataupun contoh-contoh kelas lain, misalnya area terbuka dan dikhususkan untuk dilakukan pembangunan, itu kita bisa cek di Jakarta 1. Contoh-contoh lain tentunya ada di negara yang berbeda-beda ya, misalnya di California untuk melihat perkembangan rumah atau pemetaan dari orang yang tidak memiliki rumah yang ada di Los Angeles. Nah, ini mewakili warna-warnanya makin merah, makin banyak homeless ya. Contoh lain ada di pengembangan misalnya pariwisata, jadi kita bisa melihat lokasi-lokasi pariwisata dan pengembangannya, ataupun kita melihat dari land use atau perubahan penggunaan lahannya. Jadi kita bisa melihat misalnya lahan mana yang diperuntukkan untuk perkantoran, mana yang untuk perumahan, kemudian kita juga bisa lihat zona-zona yang ada di suatu kota. Contoh-contoh lainnya ini terkait misalnya kita sustainability ya atau suitability untuk recreation. Ini mungkin contoh yang bisa jadi insight baru juga. Next-nya. Nah, ini contoh extended 3D with GIS, tidak hanya berupa vektor ya, kalau vektor itu point, line, polygon, ataupun 3D itu biasanya hanya GIS data. Tapi saat ini juga ada fotogrametri, kemudian ada imagery, LiDAR, point cloud, ataupun data dari misalnya Autodesk ataupun SketchUp yang diolah menggunakan ArcGIS yang berformat CAD atau BIM, seperti itu. Next. Nah, ini contoh yang ArcGIS punya untuk mendukung pengembangan dari end-to-end proses di industri. Yang pertama tentunya ArcGIS Pro. Di sini yang mungkin rekan-rekan familiar itu ArcMap ya, yang saat ini sudah pensiun dan digantikan dengan ArcGIS Pro. Tentunya di ArcGIS Pro rekan-rekan bisa mengolah banyak GIS data dimulai dari spasial analisis, statistical analisis menggunakan pengolahan data statistik ataupun menggunakan pengolahan data 3D dan juga imagery. Nah, di sini ada data-data contoh ya tambahan, misalnya ingin fokus ke 3D bisa menggunakan 3D analisis, atau ingin fokus ke spasial analisis dan statistik bisa melakukan kalkulasi, dan yang terakhir tentunya GIS punya WebGIS untuk mengembangkan hasil akhirnya dan membagikan sharing hasil yang sudah dibikin, baik itu di mobile base berbasis smartphone ataupun application yang berbasis web ya ataupun berbasis desktop. Kemudian selanjutnya, nah di selanjutnya ini sebetulnya sebagai contoh apa saja sih pengaplikasian di pemerintahan ataupun di tata ruang dan yang berkaitan dengannya. Untuk misalnya ini untuk aplikasi zoning ya. Jadi kita bisa melakukan overlay dengan data 3D dan juga 2 dimensi. Misalnya kita menggunakan data 3 dimensi untuk melakukan analisis area yang paling cocok untuk melakukan investasi. Misalnya ingin membangun sebuah gedung dan ingin melihat apakah area tersebut memang diperuntukkan untuk investasi atau mungkin ada area lain yang lebih cocok. Jadi kita sebelum melakukan investasi lebih lanjut bisa mengecek atau mensimulasikannya di WebGIS Zoning 3D application ini. Kemudian berikutnya di sini mungkin lebih contoh ke teknologinya ya. Next. Jadi di ArcGIS juga memiliki teknologi ArcGIS Urban yang menggantikan manual book yang ada di tahun 2019 atau 1917-an. Ini next. Jadi bagaimana kita bisa mengolah kompleks data seperti di sini ada misalnya zona, kemudian ketinggian dari building standar, ataupun aturan-aturan lain. Nah, di sini masih secara tekstual ya dan tabular untuk legal zoning codes-nya. Next.
kita bisa mengubah dari zoning codes yang masih tradisional tersebut menggunakan WebGIS. Jadi menggunakan model dari ArcGIS untuk melakukan pemetaan zona dan memetakan building types-nya. Misalnya di sini ada jenis space atau area yang digunakan, kemudian zoning envelope dan tipe dari bangunannya. Kemudian selanjutnya next bisa ke teknologi berikutnya yang dimiliki oleh ArcGIS. Next mungkin boleh. Nah, ini contoh dari pengembangan untuk WebGIS interaktif ya. Di sini jadi interaktif project dan juga plan tracking untuk melakukan tracking dan melihat progres dari perkembangan project. Jadi di sini langsung melakukan komparasi dari skenario yang ada dan melakukan penyederhanaan dari sebuah indikator. Di sini juga ada contoh capability dan fitur-fitur lain seperti fitur untuk mencari, search atau filter, dan langsung terintegrasi untuk bisa membuat sebuah dashboard. Next-nya, selain itu ArcGIS Urban ini itu diperuntukkan juga biasanya untuk membuat skenario mapping ataupun membuat zoning editing. Misalnya kita mau melakukan merging, split, melakukan create ataupun retire. Jadi kita bisa melihat dan juga mengedit dari sebuah data menggunakan desktop maupun tablet di planning tools ini. Selanjutnya, nah ini contohnya ya, yang bisa diutilize adalah 3D base map. Jadi kalau rekan-rekan di sini mungkin banyak yang pakai 2D base map, sebetulnya ada juga 3D base map yang lebih enhance ya atau advance, yang lebih kaya. Misalnya menggunakan untuk interactive viewer, kemudian untuk melihat indikator dan matrix, ataupun kita ingin mencari sebuah area menggunakan smart search. Next. Secara project dan juga design review, JS juga support untuk melakukan pembuatan project model, kemudian melakukan submission untuk data digitalnya, kemudian bisa mengukur impact analisisnya ya, misalnya kita mau membangun sebuah area atau kita sudah menentukan sebuah area dan kita mau melihat impact-nya jika bangunan tersebut didirikan. Nah, ini misalnya impact dari contoh-contoh dari bangunan yang ada di sekitarnya. Dan hasilnya juga dapat langsung generate streamline reports. Next. Di sini mungkin lebih ke zoning dan juga land use plans. Di sini tentunya baik data 2 dimensi maupun data 3 dimensi, semuanya merupakan visual representation dari real world. Tapi di sini kita juga bisa melakukan skenario manajemen ya, seperti melakukan simulation jika adanya terjadi sebuah insiden ya, misalnya tadi insiden banjir atau misalnya adanya sebuah kejadian misalnya investasi atau penghilangan sebuah objek. Jadi di sini gunanya untuk planning juga. Next-nya. Nah, ini mungkin sekilas terkait tampilan dari ArcGIS Pro. Yang sebelumnya mungkin rekan-rekan melihat output-nya ya, output dari penggunaan WebGIS. Tapi sebetulnya sebelum kita membuat WebGIS, biasanya kita juga membuat pengembangan atau pengolahan data mentahnya ya. Jadi di sini ArcGIS Pro itu digunakan untuk dapurnya. Jadi teman-teman di Esri mengatakan ini seperti dapur untuk mengolah data mentah yang baru kita dapatkan dari lapangan. Setelah data itu kita olah menggunakan ArcGIS Pro, baru bisa dipublish di ArcGIS Online dan dibuat WebGIS-nya. Tentunya di ArcGIS Pro ini merupakan regenerasi dari ArcMap. Jadi semua capability yang ada di ArcMap itu ada di ArcGIS Pro, tapi
Bahkan di ArcGIS Pro itu banyak tools yang baru dan lebih canggih dibandingkan tools yang ada di ArcMap. Seperti misalnya di sini penggunaan secara side by side untuk menganalisis data 3D scene dengan data 2 dimensi, ataupun penggunaan deep learning dan AI tadi untuk melakukan deteksi otomatis sebuah objek dari foto atau video. Nah, berikutnya, nah, ini mungkin contoh-contoh berikutnya lebih ke benefits ya, benefits yang bisa kita dapatkan. Biasanya dengan pemetaan ini kita bisa melakukan visualisasi dari project atau program yang kita miliki, baik itu di level kota, di level yang lebih kecil, misalnya di area blok saja, ataupun di area sekelas negara gitu ya. Tentunya benefits lainnya adalah untuk mengimprove planning dan juga productivity dari sebuah pengembangan program atau pemetaan ini. Yang berikutnya adalah increase transparency dan juga understanding, sehingga next-nya jika ada orang yang membuka project kita atau yang membaca mapping kita, itu bisa lebih paham atas apa yang diartikan oleh peta yang kita buat dalam bentuk interaktif WebGIS. Next-nya, baik di selanjutnya ini tentunya benefits lainnya ya, better engagement, karena sangat mudah untuk melakukan involvement bersama community atau perkumpulan yang ada di baik itu di masyarakat atau sesama user yang rekan-rekan kenal, untuk memudahkan dalam mengkomunikasikan sebuah result, ataupun kita bisa mendapatkan feedback secara langsung karena secara engagement-nya kita sudah better. Berikutnya, nah ini next mungkin lebih ke contohnya ya ArcGIS Urban untuk demo. Jadi ini untuk demonya, misalnya kita penggunaan GIS itu tidak hanya untuk melakukan pemetaan untuk apa yang udah ada saat ini existing, tapi di sini juga bisa mengibaratkan jika kita ingin menambahkan space atau jarak antara satu wilayah atau satu objek dengan objek lainnya yang ditandai ungu, ataupun misalnya area ungu ini misalnya area perkotaan dan area kuning ini misalnya area rumah kecil ataupun sedang. Jadi kita bisa melakukan simulasi untuk merubah zona yang ada. Nah, next-nya, contoh lain ini tentunya kita bisa melakukan konfigurasi lebih details ya. Kalau kita secara 2 dimensi itu biasanya kita warna-warnai juga ya. Misalnya di aturan pemerintah itu sungai warnanya biru, kemudian bangunan warna hijau, warna biru, warna ungu, atau misalnya di daerah dan area terbuka seperti tanah, seperti taman itu warna hijau. Nah, ini bisa diterapkan juga untuk melakukan zoning simulation di peta 3 dimensi. Next-nya, ini next lagi. Ini contoh mungkin ya, secara jarak jauh kita melakukan pemetaan 3D bisa di level kota. Jadi kita bisa fokuskan di satu kota yang kita rencanakan gitu ya, sehingga kita bisa lihat misalnya ada kepadatan, atau kita bandingkan dengan persebaran bangunan yang ada di negara yang lebih maju. Biasanya dia sudah lebih beraturan karena sebelum melakukan pembangunan itu sudah direncanakan. Itu contoh penggunaan GIS juga. Next-nya, ini masih sama, jadi view dari GIS application dari bird view ya, jadi kita bisa lihat secara jarak jauh untuk lebih merepresentasikan, karena sudah yang sebelumnya masih plain gitu ya, tapi sekarang sudah ditambahi warna. Oke, berikutnya mungkin ini saya percepat untuk contoh-contoh teknologi lainnya yang ada di Esri, menggunakan City Engine untuk meng-create 3D city atau membuat development baru. Next-nya, nah kalau City Engine ini adalah
penggunaan GIS teknologi yang lebih advance lagi, karena dia melakukan mapping dari 2 dimensi, tapi di-enhance atau dikembangkan lebih canggih lagi untuk menambahkan objek-objek lebih detail. Jadi kalau sebelumnya itu objek yang berskala kota ataupun daerah, tapi di sini objek yang lebih kecil di satu jalan misalnya, di satu jalan ada objek tambahan pohon atau objek tambahan mobil untuk membuat lebih realistik lagi. Next. Nah ini mungkin next saja untuk visualisasinya masih sama. Next. Boleh di next lagi. Oke, ini mungkin next juga. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau yang di sini itu adalah feature-feature yang diupdate sih ya untuk penggunaan editing mapping secara lebih detail. Jadi kita bisa memappingkan titik pohon, kemudian kita bisa menskenariokan dan kita bisa compare gitu ya side by side. Jadi ada local edits juga untuk lebih fokus mengedit di satu area atau bidang. Ataupun di 3D measure ini kita bisa menambahkan informasi 3D, misalnya tower yang ada di pusat ibu kota, ataupun contoh-contoh objek tambahan lainnya ya, seperti air mancur ataupun mobil dan pohon. Kemudian next. Nah ini contoh demonya masih sama. Next kembali. Nah, ini contohnya ya aplikasi yang City Engine, jadi lebih real representatif. Next kembali. Ini contohnya, jadi jika kita melakukan editing secara 2 dimensi yang ada di bawah kiri, itu kita bisa sinkronisasi dengan apa yang kita edit secara 3D, baik itu yang di atas kiri ataupun yang ada di sebelah kanan. Jadi saat kita melakukan perubahan dari objek bangunan atau dari zona tersebut, kita bisa langsung melihat perbedaannya secara 2 dimensi, karena kita mengeditnya secara sinkronisasi menggunakan ArcGIS Pro. Next. Nah, ini mungkin contoh lain ya. Jadi pengembangan yang mengikuti digital itu menggunakan juga ArcGIS 360 VR. Jadi Esri juga mendukung pengembangan VR ataupun AR untuk support web-based viewing. Jadi ini view secara lebih real menggunakan gear dari VR. Next. Nah, export to 3D party software for other use, atau kita juga dari Esri, baik itu data 2 dimensi ya, atau 3 dimensi, itu kita sangat terbuka untuk saling terintegrasi. Misalnya kalau data 3D, itu kita bisa consume dari software lain ya, software misalnya untuk arsitek Lumion atau Autodesk dan lain-lain, ataupun support untuk consume dari device lainnya ya, misalnya dari GPS Trimble atau dari Theodolite dan lain-lain, itu bisa juga. Next. Nah, ini contohnya ya, Unreal, jadi penggunaan data untuk seperti game engine. Berikutnya. Nah, ini contoh success story pengembangan GIS application di Smart Singapura untuk membuat smart city ya. Jadi pengimplementasiannya menggunakan digital twin untuk mengimprove perkembangan dari sebuah kota. Jadi ini meliputi collaboration untuk melakukan decision making, mengimprove accessibility, dan melakukan engagement untuk mengkomunikasikan dan melakukan visualisasi. Berikutnya. Di Honolulu contoh success story-nya juga, jadi di sana membuat TOD atau Transit Oriented Development untuk berbagai macam moda transportasinya yang ada di kota. Next. Nah, mungkin terkait sharing untuk use case di GIS seperti itu, di section berikutnya mungkin saya lebih share ke apa saja kolaborasi atau kerjasama yang kita biasanya support juga ya.
Nah, di sini biasanya kita melakukan triangle collaboration juga antara misalnya kampus, pemerintah daerah, dan juga Esri Indonesia, di mana kampus di sini UIGM ada di Palembang, Universitas Indo Global Mandiri sebagai saintisnya ya atau expert yang memang punya ide atau temanya. Kemudian Esri sendiri sebagai platform teknologi atau mitra teknologi dan dinas pemerintah Kota Palembang sebagai user ataupun yang melakukan engagement dengan masyarakat. Nah, waktu itu kita membuat pengembangan kegiatan distribusi bantuan untuk membantu juga melakukan assessment apakah ada area rawan gitu ya, vulnerable. Baik itu misalnya rawan penyakit ataupun kita memberikan bantuan untuk orang yang membutuhkan. Jadi ini contoh-contoh pengaplikasiannya, baik itu secara mobile base ataupun pembuatan landing page. Next-nya, di sini talent and human capital development. Jadi mungkin saya lebih memperkenalkan apa saja sih program yang ada di education dan kolaborasinya dengan kampus atau universitas. Di sini ada program fellowship atau biasanya yang familiar dengan internship ya. Di Esri Indonesia itu juga memiliki yang biasanya berlangsung selama 6 bulan. Jadi untuk melakukan magang dan mensupport assignment yang ada di perusahaan ataupun dari mahasiswa dapat belajar untuk bagaimana merasakan dunia profesional. Kemudian kompetisi-kompetisi yang berbasis nasional ataupun internasional seperti di sini ada competition untuk EISA di mana pemenang dari karya yang mereka buat menggunakan ArcGIS, pemenangnya akan mengikuti user conference yang ada di Amerika atau Esri Pusat. Setelah itu kolaborasi-kolaborasinya dengan kampus seperti misalnya di kuliah umum, kemudian workshop atau pelatihan, event collaboration, kemudian support di komunitas, ada GIS celebration juga biasanya per tahunnya, dan kolaborasi pembuatan buku, aplikasi, ataupun jurnal dan penelitian. Next. Nah, ini contoh achievements yang mungkin di sini rekan-rekan juga bisa menjadi salah satunya ya. Karena Esri sendiri memiliki banyak competition, di sini contohnya ada pemenang dari User Conference 2021 untuk kategori People's Choice kategori. Kemudian di Story Map Competition itu juga pemenangnya atau finalis ya, kalau ini finalis di tahun 2021 terkait mapping koral dari atau sea. Kemudian ini contoh-contoh lainnya terkait produksi publikasi ilmiah di seminar, konferensi nasional maupun internasional. Next, berikutnya kita yang collaboration lain ya, tadi ya kolaborasi pemerintah setempat dan kampus. Next. Nah, ini contoh notable contribution yang mungkin banyak juga. Nah, mungkin ini next aja. Kemudian next lagi, ini dengan community atau FOI. Next. Contoh samanya seperti itu dan bahwa education program di Esri Indonesia itu mendukung pengembangan human capital dan development. Nah, jika rekan-rekan ada yang tertarik terkait Esri dan juga ingin mempelajari lebih lanjut untuk penggunaan GIS, itu kita menyediakan unlimited e-learning seperti di sini ada modul kurikulum, ada web course seperti di Coursera, ada MOOC dan juga training seminar. Next-nya. Nah, contohnya ini SDED internship program ya, jadi support JS project dan participate di day-to-day operation. Berikutnya, kita juga memiliki advantage untuk internship tadi ya. Next advantage-nya itu adalah tentunya mentorship, kemudian pocket money, kemudian licensing juga. Next. Next lagi. Nah,
ini contoh dari testimoni untuk internship di ISRI Indonesia dari mahasiswa ya, yang namanya Satria. Dia menggunakan pengembangan aplikasi yang di awal tadi. Jadi dia mendevelop indoor mapping untuk area kantor ISRI Indonesia. Next. Ini contoh ISRI Indonesia Karir. Next-nya bisa dicek di website, biasanya update terkait informasi karir, internship, ataupun kompetisi ya, ada di web, ataupun webinar. Next juga. Nah, ini contoh ESRI competition untuk yang scholars yang biasanya diadakan setiap tahunnya untuk para mahasiswa dan beberapa terakhir karena sudah tidak pandemi, jadi diberangkatkan untuk mengikuti user conference di San Diego. Next-nya lagi, mungkin di sini yang terakhir ini saya ingin menutup untuk perkembangan JS itu saat ini tidak hanya peta dan juga analisis, tapi juga pengembangan skenario mapping, simulation, kemudian untuk menjawab isu dari lingkungan atau transportasi. Selanjutnya kita juga bisa mengukur secara impact untuk ekonominya dan impact untuk demografinya. Misalnya kita bisa mencegah adanya efek urban sprawl, atau kita bisa melakukan kontrol dari pengembangan regional. Dan yang terakhir, kita bisa mengimprove adanya kesehatan masyarakat dan keamanan masyarakat. Kita bisa memanage adanya daerah rawan penyakit atau pandemi, dan juga kita bisa memberikan alerting jika ada disaster atau insiden di sebuah krisis. Jadi di sini sebagai penutup itu JS membantu untuk meng-create sebuah lingkungan yang keberlanjutan dan juga aman. Seperti itu. Next. Nah, ini contoh resource-nya yang rekan-rekan bisa coba juga, baik itu SE Academy, online training, ataupun training secara offline. Dan juga ada MOOC yang biasanya mendapatkan sertifikat. Berikutnya, nah, ini contoh masih contoh learning resource juga untuk yang ingin lebih lanjut melihat tutorial, documentation, atau video. Berikutnya, baik, mungkin dari saya itu terkait sharing session-nya ya. Jadi di sini saya buka juga jika ada rekan-rekan yang mau bertanya atau dari rekan-rekan ada yang ingin memberikan feedback gitu ya. Dipersilakan. Dari saya, sekian sharingnya. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anissa. Cukup panjang ya ini, tapi sangat menarik. Jadi hari ini Mbak Anissa mencoba memaparkan terkait dengan semua capability ya, kemudian teknologi terkini yang dimiliki oleh ARJIS, lalu kolaborasi yang telah dilaksanakan, program-programnya yang kaitannya dengan bidang edukasi, ada internship, kemudian ada lomba dan sebagainya ya, yang bisa memberikan ini banyak ide kepada para mahasiswa di sini. Ya, ternyata banyak istilah-istilah baru yang kita kenal gitu ya dengan perkembangan teknologi, khususnya mungkin karena Mbak Anissa awalnya kami undang di program studi teknik sipil, tadi contoh-contohnya banyak untuk ARJIS Urban ya, kemudian teknologi-teknologi 3D yang ada di ARJIS Pro. Selanjutnya dengan sisa waktu yang ada, saya persilahkan kepada para mahasiswa jika ada hal yang ingin ditanyakan, apapun itu, bisa raise hand mungkin. Ada yang mungkin bertanya gitu ya, tadi terkait dengan apa yang kita sudah pelajari di kelas, lalu contoh-contoh untuk bidang ekonomi sendiri tadi ada beberapa
hal yang menarik ya yang kita bisa lihat. Nah, karena kami sedang memberikan tugas kepada mahasiswa ini, Mbak Anissa, mudah-mudahan dari materi pemaparan Mbak Anissa tadi bisa memberikan ide untuk awalnya kami akan coba dulu menggunakan survei 123 untuk collecting data di lapangan. Nah, setelah data terkumpul, mungkin baru kami akan masuk ke analisis spasialnya dan penyajian dalam bentuk peta dan sebagainya. Ada? Mungkin kalau dari saya, Mbak Anissa, terkait dengan web GIS itu sendiri, walaupun mungkin tadi belum detail disinggung oleh Mbak Anissa, kira-kira dari mana ini kita bisa memproduksi web GIS? Apakah dari ArcGIS Online atau sudah bisa masuk ke ArcGIS Pro, Mbak Anissa? Ya, baik, Pak. Jadi, pembuatan web GIS biasanya disarankan dari ArcGIS Pro dulu ya. Karena kalau langsung ke ArcGIS Online, itu datanya masih mentah, sehingga harus diolah dulu di ArcGIS Pro untuk melakukan cleaning, kemudian standarisasi format ataupun atribut yang ada, ataupun melakukan analisis itu bisa dilakukan di ArcGIS Pro. Setelah semuanya rapi dan cukup oke, itu bisa dipublish di ArcGIS Pro-nya untuk di-sharing ke ArcGIS Online gitu. Jadi seperti dipublish dari ArcGIS Pro ke ArcGIS Online. Setelah itu kalau di ArcGIS Online sudah berbentuk web map, itu bisa dibuat web GIS-nya. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya ya dapat kita coba juga. Oke, baik. Berarti kita masih akan ada pertemuan lanjutan ya Mbak Anissa ya, tapi hari ini lebih kepada materi, kemudian pertemuan berikutnya kita lebih ke praktek ya gitu ya Mbak Anissa ya? Oh iya, betul Pak. Oke, baik, mungkin planning kita seperti itu ya. Jadi dari apa yang kita sepakati dengan Mbak Anissa hari ini lebih kepada membuka wawasan tadi terkait dengan apa sih dalamannya Esri yang memproduksi ArcGIS, kemampuannya luar biasa gitu ya dan dipakai oleh banyak pihak, perusahaan-perusahaan besar itu sudah menggunakan teknologi ArcGIS. Nah, minggu depan kita akan lebih jauh ya untuk mencoba latihan dalam rangka membuat web GIS ya sehingga apapun nanti peta yang kalian buat